Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Binar, salam hangat dan penuh makna. Selamat datang di Ruang Binar, ruang bincang sastra dan budaya, ruang tempat kita dipertemukan dengan makna dan tradisi disapa kembali melalui percakapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah karya yang tidak hanya berbicara tentang tradisi, tetapi juga tentang cinta, nasihat, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang berjudul Upa-Upa, Nasihat Cinta di Angkola Mandailing. Sebuah karya yang mengangkat upa-upa bukan sekadar sajian, melainkan sebagai medium simbolik yang syarat doa, harapan, dan cinta dari orang tua, khususnya dalam fase penting kehidupan seorang perempuan. Ungkapan upa-upa mulak tondi tu badan menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana tradisi bekerja, tidak hanya sebagai ritual tetapi juga sebagai bahasa kasih. Telah hadir bersama kita penulis buku ini yang dengan sepenuh hati merangkai pengalaman personal, nilai budaya, dan refleksi mendalam dalam karya ini. Mari kita sambut Bu Listi Mora Rangkuti. Selamat sore Bu Listi, apa kabar? Selamat sore Pak Azhar, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk lebih dalam Bu Listi, kalau mendengar ungkapan upa-upa mulak tondi tu badan, apa yang pertama kali Bu Listi rasakan atau ingat, atau bisa diceritakan ya, bagaimana awal mula buku ini lahir? Silakan Bu Listi. Baik, terima kasih Pak Azhar. Sebelumnya saya awali dengan sebuah pantun. Ya, silakan. Habang malang kupa, nasonggop tu hapadan. Niungkap ma pangupa ni tondi dohot badan. Artinya, terbanglah burung elang yang hinggap di dahan pohon. Disibaklah penutup upa-upa sajian makanan untuk jiwa dan raga. Kegiatan mangupa merupakan tradisi di tengah-tengah masyarakat Angkola Mandailing, khususnya di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Kalau ditanya tentang kenangan apa, memori apa yang hinggap di kepala saya ketika berbicara tentang upa-upa, itu adalah memori sekitar 15 tahun yang lalu Pak Azhar. Jadi memori ini mengingatkan saya tentang sebuah langkah baru ketika mengawali masa pernikahan. Di sana disajikan sebuah makanan istimewa yang disebut dengan sajian upa-upa. Dari ingatan itu, saya mungkin berbicara tentang bagaimana pengalaman estetik saya, sehingga lahirnya buku berjudul Upa-Upa Nasihat Cinta di Angkola Mandailing. Jadi mungkin bagi sebagian pembaca, kata upa-upa itu masih terasa asing. Tetapi bagi masyarakat kolektif di kawasan Angkola Mandailing, baik itu di daerah Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Mandailing, kata upa-upa ini merupakan sebuah tradisi lisan yang mengakar kuat dan ini dilaksanakan biasanya dalam beberapa momen. Ada ketika bentuk syukuran, ketika anak lahir, atau ketika sembuh dari penyakit, atau ketika anak memperoleh prestasi. Intinya memang dalam hal-hal syukuran. Tetapi yang paling istimewa itu ketika kegiatan upa-upa ini dilakukan di saat pesta pernikahan. Nah, jadi berbicara tentang pengalaman, buku ini lahir didasari oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024 di dalam kegiatan penguatan kepenulisan daerah berbasis konten lokal. 2024 ya? Tahun 2024 Pak Azhar. Nah, jadi
Saat itu saya tertarik karena akan diseleksi penulis berbasis konten lokal itu sebanyak 30 penulis. Saya teringat dengan catatan saya di masa lalu ketika baru menikah di tahun 2010, saya menulis tentang isi dari nasihat yang disampaikan ketika kegiatan mengupah. Mengapa tulisan itu saya tulis ya, dan mungkin umurnya sudah belasan tahun yang lalu. Waktu itu saya punya pengalaman bersama ayah saya. Di saat saya akan menikah, saya belum mengenal betul sebenarnya upah-upah ini konsepnya seperti apa. Yang ada dalam pikiran saya, mengupah ini menyajikan makanan khusus, kemudian ada nasihat-nasihat pernikahan, tetapi saya tidak tahu sejauh apa filosofi yang dibawa dari kegiatan mengupah ini. Jadi ketika itu saya sampaikan kepada ayah saya, "Ayah, bagaimana kalau saat saya pesta besok tidak usah ada kegiatan mengupah?" Terus ayah saya kaget. Ketika kaget itu beliau sampaikan, "Kenapa? Kegiatan itu kan sudah menjadi tradisi dari masyarakat kita. Dan ada pesan yang sangat bijaksana nanti yang akan disampaikan oleh Hatobangon kepada pengantin, kepada seluruh tamu undangan yang menyaksikan kegiatan mengupah itu." Kemudian saya katakan, saya khawatir kegiatan itu justru nanti akan mengandung hal-hal yang mubazir. Kemudian ayah saya menegaskan bahwa tidak ada hal-hal yang mubazir di situ. Percayalah, yang akan memberikan nasihat nantinya di dalam kegiatan mengupah ini justru adalah Ustadz Ali, yang beliau itu juga merupakan seorang imam masjid di masjid kita. Lalu dengan berat hati saya mengikuti apa yang disampaikan oleh ayah saya. Ketika waktu pesta itu berlangsung, pada sore harinya dilakukan kegiatan mengupah. Jadi kegiatan mengupah ini dibarengi dengan nasihat pernikahan. Kalau dalam bahasa Angkola Mandelingnya makobar. Jadi makobar itu memberikan pesan. Pesan ini disampaikan oleh seorang narasumber, seorang penutur atau Hatobangon dalam bahasa daerahnya. Jadi Hatobangon ini akan memberikan nasihat-nasihat pernikahan sebelum makanan itu disantap oleh kedua mempelai. Lalu disampaikanlah nasihat-nasihat dan disimbolkan apa-apa saja makanan yang tersaji di dalam hidangan itu, dan itu dijadikan sebagai lambang nasihat kepada pengantin. Nah, ketika disimbolkan, ketika nasihat itu saya cermati satu-satu, air mata saya menetes ketika tahun 2010 itu Pak Ashar. Saya teringat ayah saya yang saat sebelum hari H itu saya saya tidak ingin ada kegiatan upah-upah, tapi ketika saya dengarkan seluruh rangkaian nasihat yang disampaikan oleh Hatobangon ketika kegiatan mengupah itu, air mata saya mengalir. Mungkin kalau seandainya mengupah itu tadi tidak ada, saya akan kehilangan satu buah momen istimewa di dalam pernikahan saya. Saya tidak akan mendapatkan nasihat cinta ini ketika pernikahan itu. Nah, saking berkesannya nasihat yang disampaikan oleh Hatobangon itu terngiang betul di kepala saya, karena di masa itu Pak 2010 belum ada videografer yang memang khusus untuk mengabadikan momen-momen istimewa seperti itu. Kemudian gawai juga kita belum punya gawai yang sehebat hari ini, jadi memang kegiatan itu tidak ada yang mengabadikannya. Dan alhamdulillah saat itu tersimpan di kepala saya. Selesai pesta pernikahan itu saya tuliskan kembali seluruh nasihat yang disampaikan oleh Hatobangon itu di dalam laptop. Nah, di tahun 2024 ada kegiatan dari Perpustakaan Nasional dan saya teringat dengan tulisan itu, sehingga saya tertarik untuk
menjadikan tulisan itu tadi, nasihat-nasihat itu tadi menjadi sebuah karya sederhana dengan judul Upa-Upa Nasihat Cinta di Angkola Mandailing, seperti itu. Masya Allah. Berarti besar sekali pengaruh pengalaman personal ya, Bu Listi, dalam penulisan buku ini ya. Berapa besar, Bu Listi? Yang pertama itu buku ini menjadi sebuah catatan kerinduan. Tidak hanya kerinduan kepada kedua orang tua, tetapi juga kerinduan bagaimana masa gadis itu diberikan kesempatan istimewa oleh orang tua, kita jalani, diberikan kasih sayang, kita dididik, dibesarkan, disekolahkan sampai setinggi-tingginya. Kemudian setelah itu kita menikah, ketika menikah itu kita dihantarkan dengan nasihat cinta. Lalu diberikan juga makanan yang istimewa dalam sajian Upa-Upa. Jadi menurut saya sampai di usia 15 tahun pernikahan saya, nasihat ini sangat membekas karena memang di dalam sebuah pernikahan itu pasti ada naik turun ya Pak Ashar. Akan ada masalah, selesai masalah yang satu akan lahir masalah yang lain. Dan yang menjadi tameng bagi saya pribadi adalah nasihat-nasihat yang disampaikan tadi. Nasihat itu membekas sekali di dalam ingatan saya. Ditambah pula bagaimana pengorbanan orang tua saya ketika kegiatan pernikahan itu, dan itu membuat saya menjadi lebih kuat mengingat semua nasihat itu dan menjadi pegangan bagi saya selama menjalani kehidupan sampai di usia 15 tahun ini. Masya Allah. Baik, Bu Listi. Dalam buku ini disebutkan juga bahwa Upa-Upa bukan sekedar makanan. Apa makna filosofis terdalam dalam tradisi ini, Bu Listi? Baik, mungkin saya sedikit jelaskan ya Pak Ashar bahwa sajian Upa-Upa ini memang kalau secara pandangan kita secara umum itu hanya sebatas makanan yang disajikan. Nah, ketika disajikan itu terdapat ada ikan mas, kemudian ada udang, ada telur rebus, kemudian ada ayam, ada kepala. Waktu saya kemarin itu kepala kambing. Jadi biasanya masyarakat kalau tidak kepala sapi, kepala kambing, atau cukup dengan daging ayam. Kemudian ada juga beberapa sayur-sayuran, dan makanan itu dimasak dengan berbagai rempah bumbu khas dari masyarakat yang menetap di kawasan Angkola Mandailing. Nah, kalau dilihat dari segi makanan tadi, itu mungkin hanya sebatas makanan untuk mengenyangkan. Tetapi di dalam filosofi makanan itu tidak sebatas disusun begitu saja, tetapi disusun berdasarkan makna-makna simboliknya. Misalnya telur rebus tadi itu disusun dalam bentuk segitiga. Nah, itu ada makna tertentu, mungkin nanti akan saya sampaikan di penjelasan berikutnya. Kemudian ada sayur pucuk ubi atau daun ubi, kemudian nanti ada beberapa ekor udang dan ada nasi putih di dalam sebuah, dan ini semuanya disajikan di dalam sebuah talam besar yang dibungkus, yang dilapisi dengan daun pisang, dan bagian atasnya itu juga ditutup dengan daun pisang, lalu ditutup dengan kain, baik itu kain sadun ya, kain khas dari masyarakat Angkola Mandailing. Kain sadun ya? Kain sadun, atau juga bisa dengan kain sarung. Nah, lalu ketika disajikan itu akan dibuka dengan menggunakan pantun yang saya bacakan tadi. Lalu Hatobangun ataupun penasihat adat tadi akan menyampaikan beberapa nasihat kepada mempelai perempuan dan laki-laki, dan akan disampaikan satu persatu makna dari makanan yang disajikan itu. Itu mungkin kalau dari aspek makanan. Tetapi ada aspek lain yang lebih penting dari sebatas makanan. Apa itu, Bu Desi?
Salah satunya adalah justru upa-upa ini adalah identitas. Identitas dari masyarakat Angkola Mandailing, khususnya di Kota Padang Sidimpuan. Artinya, di dalam adat pernikahan, kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang sakral, yang kita ada dua hal yang menurut saya di situ paradoks. Paradoks di sini adalah pernikahan adalah sebuah hal yang membahagiakan, tetapi sekaligus juga hal yang mengharukan. Mengharukan karena memang disitulah terakhir kalinya pengantin perempuan itu selesai tanggung jawab dari ayahnya kepada dirinya dan diserahkan kepada suaminya untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut gitu. Jadi ada dua hal antara kebahagiaan dan keharuan mendalam begitu. Nah, identitas ini tidak hanya sebatas identitas, tidak hanya sebatas penanda sebuah masyarakat kolektif, tetapi itu tadi makna yang didapatkan dari tradisi ini itu mengakar sampai seumur hidup. Dan harapannya mungkin ketika pasang pengantin itu sudah mendengarkan nasihat ini, itu mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan ketika mereka juga akan menikahkan anaknya, dia berharap bahwa nasihat ini juga akan berkelanjutan. Karena ini ibaratnya kalau menjadi sebuah surat cinta, mungkin surat cinta yang bisa diwariskan secara turun-temurun secara lisan dari generasi ke generasi. Mungkin itu makna terdalam yang saya dapatkan dari kegiatan upa-upa ini. Menarik sekali Bu Listi, apalagi Bu Listi sampaikan tadi ada makna-makna dari yang disajikan tersebut. Misalnya tadi ada seperti telur, itu ada maknanya. Itu apakah di dalam buku ini disampaikan dengan jelas atau ada keterangannya di sana apa maknanya, biar nanti pembaca buku ini menjadi penasaran agar mau ketika membaca buku ini. Oke, jadi Pak Azhar dan mungkin untuk pendengar dimanapun berada, sajian upa-upa ini saya sebut sebagai makanan rakyat karena memang makanan rakyat di sini didapatkan dari alam, kemudian diolah secara tradisional. Metode pengolahannya itu tidak hanya sebatas menyajikan sebuah makanan mentah jadi masak lalu dimakan, tidak, tetapi ada satu bumbu di sana yang tidak tertulis, kasat mata, tetapi itu kita sebut dengan bumbu cinta. Masya Allah. Mengapa saya katakan bumbu cinta? Karena itu disajikan oleh orang yang merasakan sebuah kesyukuran, kebahagiaan, lalu dimasaklah makanan itu, dipersembahkan kepada orang yang dicintai. Demikian, makanya saya katakan sebagai makanan rakyat. Lalu, selain makanan rakyat di sini, saya tinjau dari berbagai aspek kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Dan kandungan ini tentunya memang saya lihat dari berbagai referensi, apa saja sebenarnya kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan yang disajikan tadi. Misalnya nasi putih. Nah, ini kandungannya karbohidrat. Kemudian ikan mas, protein hewani, telur ayam, protein hewani, garam sebagai iodium, kemudian daun ubi, zat besi, ayam kampung, protein hewani, daging kambing, protein hewani, santan kelapa, mengandung kalori, lemak, magnesium, jahe, vitamin C, dan lain-lain. Bumbu-bumbu yang lainnya itu mengandung antioksidan, kalori, lemak, vitamin A, dan lain-lain. Jadi itu kalau secara aspek gizi yang terkandung di dalam makanan itu tadi. Kemudian, yang paling menarik itu ketika makanan ini sudah tersaji, ada satu kalimat khusus yang disampaikan Bang Azhar. Kalimat khusus itu adalah upa-upa, mulak tondi itu badan. Nah, ini kalimat ini mengakar, mengakar kuat bagi siapapun mungkin yang pernah merasakan sajian ini disampaikan oleh orang yang mencintai kita, gitu.
Upaupa, mulak tondi tu badan. Artinya secara bahasa Indonesia, memang kalau kalimat bahasa daerah itu dia punya pengertian khusus ya. Benar. Dan agak janggal ketika memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kira-kira seperti inilah maknanya. Disebutkan bahwa upaupa, mulak tondi tu badan, kembalilah semangat ke dalam tubuh. Jadi ada tondi di situ. Tondi ini mungkin bisa kita definisikan, saya lihat dari berbagai referensi, tondi ini bisa kita definisikan sebagai semangat, bisa dikatakan sebagai ruh, sebagai jiwa. Jadi biasanya orang-orang yang baru sembuh dari sakit, atau orang-orang yang akan merantau, orang-orang yang akan melakukan pernikahan, itu kan semuanya secara psikologisnya itu agak terguncang. Ya. Nah, jadi dengan adanya sajian ini harapannya justru semangatnya itu kembali kokoh, sehat secara jiwa dan raga. Karena memang kesehatan kalau hanya raganya saja yang sehat tapi jiwanya tidak sehat, kedua-duanya mungkin akan berpotensi untuk sakit. Tapi dalam hal ini diharapkan sehat jiwanya, maka raganya juga akan sehat. Begitu dia. Menarik sekali Bu Listi. Karena ini kan tidak hanya soal tradisi tapi juga soal nilai ya Bu Listi ya. Bisa dijelaskan mungkin Bu Listi peran dari, saya tertarik ada kata hatobangon tadi, Iya. dan makobar ya, Iya. dalam menyampaikan. Saya bisa jelaskan lagi nggak peran mereka itu sebagai apa? Gitu? Seperti apa? Makobar ini kita definisikan sebagai memberikan nasihat ya. Jadi di saat pagi itu biasanya kegiatan pernikahan itu ijab kabul. Kemudian setelah ijab kabul itu biasanya akan ada seperti pesta ya, hiburan, salam-salaman antara undangan, makan bersama. Lalu setelah itu selesai sholat asar, itu akan disediakan satu waktu khusus sebelum maghrib. Jadi dari sholat asar sampai sebelum waktu maghrib. Nah, kegiatan ini disebut dengan kegiatan makobar. Makobar ini memberikan nasihat yang dituntun, yang dipandu oleh hatobangon. Jadi hatobangon di sini itu seperti saya sampaikan di awal, dia ini seorang pemuka adat yang mengerti, yang memiliki pengetahuan lokal. Jadi saya teringat dengan sebuah buku penelitian sastra lisan yang disampaikan, yang ditulis oleh Profesor Endra Suara, bahwa beliau mengatakan bahwa seorang penutur atau seorang maestro, di dalam istilah khusus dari seorang penutur itu ya, seorang penutur atau informan itu merupakan profesor Anda. Jadi semakin hari semakin saya baca, semakin banyak hal yang saya lihat, saya sepakat dengan pendapat itu, bahwa maestro itu, pemuka adat itu, atau penutur itu merupakan seorang profesor. Karena memang pengetahuan lokal yang dimilikinya itu tidak main-main. Nah, sama halnya dengan hatobangon ini. Jadi dia sebagai pemuka adat itu disebut sebagai hatobangon, karena dia memiliki kemampuan dalam hal memahami adat, kemudian secara simbolis mampu menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan di dalam kegiatan adat. Itu yang istimewa, yang menarik dari yang dikatakan sebagai hatobangon. Ya. Nah, dalam bagian nasihat cinta atau holong, nilai apa yang paling penting bagi generasi hari ini, Bu Listi? Kalau nasihatnya mungkin saya bisa bacakan ya, Bang Asar, tentang simbol-simbol dari makanan tadi ya. Nah, ini mungkin boleh kita bayangkan ya, makanannya sudah tersaji di hadapan kita. Boleh. Jadi di dalam buku ini juga saya sudah membuat sebuah foto ya, foto sajian makanan itu pada halaman
Saya lupa pada halaman berapa itu saya, oh ya pada halaman 52 ya. Pada halaman 52. Pada halaman 52 di atas daun pisang sudah tersaji. Dan ini memang foto yang saya ambil ketika pesta pernikahan saya itu di tahun 2010 gitu Iya. kan. Dan saya ambil kembali foto dari saudara saya yang melewati masa UPA-UPA ini di tahun 2024. Menurut saya sajian yang ada di saya ketika 2010 itu masih tetap sama. Tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda begitu. Nah, jadi saya abadikan. Mungkin saya bacakan ya sedikit bahasa daerahnya lalu saya terjemahkan. Hatobangun itu atau pemuka adat itu akan duduk di hadapan kedua mempelai, di tengah-tengah mereka itu sajian upa-upa tadi, kemudian duduk pula di dekat hatobangun itu orang tua dari mempelai, karena nanti orang tua akan ikut memberikan sepatah dua patah kata juga, nasihat ya. Nasihat juga. Nah, jadi misalnya seperti ini. Oh inang, boru namora, mama godang ho inang diperti bini Tuhanon. Ho penang mamarsuo mahorap rokap nitondimu. Artinya wahai gadis perempuan yang sangat istimewa, begitulah kira-kira mengasar. Engkau telah besar, engkau sudah besar di dunia ini. Kemudian pada hari ini engkau sudah bertemu dengan pasangan hidupmu, begitu ya. Kemudian disampaikan oleh penutur tadi atau hatobangun tadi, inang indon di jolomu adong indahan upa-upa, nah di pasahat ni ayahmu nalambok malilu rap umakmu pangit tubui on ma pangiduan nade gesian halai aso jadi alak nagabe sekaligus boru namora mahoinang. Upa-upa. Jadi sebenarnya ketika berbicara ini penutur itu membicarakannya tidak dengan bahasa yang datar seperti yang saya sampaikan, tapi dia seperti melagukan. Jadi nasihat ini seperti dinyanyikan. Itu khas ya? Sekali, iya. Ada iramanya gitu. Nah, upa-upa begitu ya. Tuhamuna dua amanginang pasangan pengantin namar bahagia. Indahan upau-paon dipahidang diginjang ni anduri, dilapisi bulung ni pisang. On maindahan upau-pa bukti godang ni roha ayah harap umak tu boruna nagit mengayup habujingan. Jadi memang penutur ini tetap dia menyampaikan bahwa makanan ini ini disajikan oleh kedua orang tuamu. Bukti cinta mereka. Mereka sudah membesarkanmu dengan sepenuh hati, dan ketika engkau sudah bertemu dengan pasangan hidupmu, lalu makanan ini tetap mereka sajikan sebagai cara mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa engkau telah bertemu dengan pasangan hidupmu. Begitu. Jadi penutur adat ini, hatobangun ini mewakili bahasa cinta dari kedua orang tua tadi. Kemudian saya langkau ya, ada beberapa banyak sekali sebenarnya pengantarnya. Lalu misalnya indahanon ima diumpamaon doi dohot rasoki na dilehen ni Tuhan. Indahani tubungen emeon simbol kesejahteraan doi pangiduan ni ay harap umak muinang, mudah-mudahan saulakon rumah tangga munu sejahtera sampai tuku dini hari. Jadi nasi putih tadi itu diingatkan bahwa nasi ini berasal dari padi. Padi yang menguning itu dilambangkan sebagai kesejahteraan. Jadi dihidangkan di hadapan pengantin dengan harapan bahwa dengan mudah-mudahan rumah tangga itu seperti nasi putih ini, sejahtera sampai di kemudian hari, begitu. Kadang saya berpikir nasi putih ini mungkin tidak hanya sebatas mengenyangkan perut, tetapi juga ada proses panjang sampai dia menjadi sebuah makanan. Kemudian ketika dia ditanam oleh petani,
saya melihat ini ada sebuah eh, ekspresi cinta dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya. Ditumbuhkannya tanam-tanaman, khususnya padi tadi, kemudian diberi sinar matahari yang cukup, kemudian diberikan hujan, gitu. Nah, jadi sebuah rumah tangga juga sebaiknya seperti itu, gitu. Harus ada rasa cinta di sana, dan ketika kita mensyukuri banyak hal, Tuhan akan ikut campur tangan di sana. Tuhan akan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah ketika memang keluarga itu keluarga yang taat, bersyukur, dan sejahtera itu memang tidak selalu tentang harta, tetapi juga sakinah, mawaddah, warahmah, merasa cukup, merasa tenang. Justru sebenarnya itulah kesejahteraan Masya Allah. yang luar biasa, Ya. gitu. Lalu misalnya ada satu hal nih Pak Asar yang paling membekas di hati saya. Nah, apa itu? Ikan, bukan ikan mas, tapi udang kalau saya tidak salah. Nah, udang itu dia hanya akan hidup di sungai yang jernih. Ini udang sungai ya. Jadi dia akan hidup di air yang jernih. Kalau air itu terkena limbah, udang itu tidak akan mampu bertahan hidup. Nasihat yang disampaikan penutur tadi atau Hatobangon itu, nasihat saya kepada kalian kedua mempelai, carilah rezeki yang halal. Ibaratkan seperti udang ini. Udang ini dia hanya akan bertahan hidup di tempat yang bersih. Demikian juga seharusnya kalian carilah rezeki yang halal. Jadi dengan rezeki yang halal itu kalian akan bisa mencari ketenangan hidup. Kalian akan memberikan rezeki itu juga kepada anak-anak dan cucu kalian nantinya. Rezeki yang halal dan berkah. Justru ketika tidak sesuai dengan syariat, maka berhenti. Seperti udang tadi, tidak akan pernah hidup di tempat yang kotor, gitu. Nah, satu lagi mungkin dari telur ya, 3 butir tadi. Telur ini diibaratkan dengan kaki tungku. Jadi kalau orang orang zaman dulu itu masak itu pakai tungku. Tungku itu kakinya 3, tungku besi itu kakinya 3. Jadi itu diibaratkan dengan ada sebuah simbol masyarakat Angkola Mandailing yang disebut dengan Dalihan Natolu. Jadi telur ini juga dibentuk segitiga mengikuti model atau bentuk dari kaki tungku. Nah, ini harapannya agar kita memahami peran kita masing-masing, bahwa di dalam konsep adat masyarakat ini ada kalanya kita berperan sebagai mora, ada kalanya kita berperan sebagai anak boru, ada kalanya kita berperan sebagai kahanggi. Begitu, Pak Asar. Nah, di pada saat makobar ini, Bu Listi, itu kan bukan hanya Hatobangan saja ya, Hatobangan ya. Ada siapa aja? Apakah ada ibu atau ayah mendapatkan ruang khusus untuk menyampaikan nasihat tersebut pada saat makobar? Kalau di pengalaman yang saya rasakan di tahun 2010 itu, ayah itu memang tidak turut memberikan nasihat secara resmi di dalam kegiatan Mangupa itu, karena sudah diwakili oleh ibu. Gitu. Kenapa ibu? Karena ibu ini yang paling mengerti ya tentang perjalanan hidup dia. Dia adalah, ibu ini menurut saya adalah dunia. Jadi dunia itu tempat bernaung, tempat mencari kehidupan, tempat mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rezeki gitu ya. Buat saya terharu ya. Jadi seorang ibu itu
Dia berjuang ketika dia sudah menjadi seorang ibu, dia berjuang melahirkan anaknya, lalu memberikan kasih sayangnya, memberikan makanan, asupan gizi melalui ASI. Kemudian dia didik anaknya agar menjadi perempuan yang baik, dan kelak dia persiapkan anak ini nantinya akan menjadi seorang ibu juga, gitu. Nah, jadi selain peran ibu tadi, ibu itu biasanya memang lebih mampu menyampaikan ungkapan perasaan, nasihat. Jadi memang ketika masih muda mungkin kita merasakan terkesan ibu kita itu agak cerewet ya. Padahal sebenarnya setelah menjadi ibu, saya merasakan bahwa oh, kenapa ibu saya cerewet? Ternyata karena dia banyak hal yang dia takutkan. Dia takut anaknya tidak bahagia, dia takut anaknya luka, dia takut anaknya tidak sukses. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang tertanam di dalam hatinya. Dia takut kasih sayang yang sudah dia berikan itu tidak dirasakan oleh anaknya di kemudian hari, gitu. Dan memang Tuhan menciptakan perempuan itu dengan konsep 20.000 katanya tadi, ya, sehingga memang di dalam kegiatan ini ibu itu yang paling mampu mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Nasihat-nasihat itu ingin dia sampaikan secara langsung, dan yang unik itu nasihat yang disampaikan itu diiringi dengan tangisan, Bang Asar. Tangisan itu aduh rasanya pilu menyayat hati. Tapi justru dengan kalimat-kalimat yang lahir dari kalimat ibu tadi yang disertai dengan tangisan itu justru membekas memang di hati kita, membekas. Dan bukan hanya pengantin saja yang merasakan itu, tapi juga seluruh khalayak, seluruh penonton, penikmat, undangan yang ada di sekitar itu. Makanya memang kegiatan Mangupa ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu karena dianggap sangat menarik. Lalu masyarakat itu ingin tahu, yuk kita lihat yuk gimana ekspresi borunya. Boru ini pengantin perempuan, gimana borunya nangis nggak, atau ibunya gimana, berat nggak melepas anak perempuannya menikah. Nah itu akan menjadi tontonan yang sangat istimewa bagi masyarakat, dan tidak jarang juga 1-2 orang masyarakat itu ikut menangis ketika menyaksikan kegiatan Mangupa itu, gitu. Nah, bagaimana dengan ayah? Ayah itu mungkin saya sepakat dengan ungkapan lelaki tidak bercerita itu, Pak Ashar, gitu. Ayah saya memang tidak menyampaikan banyak hal, tapi di awal itu dia sudah sampaikan kepada saya bahwa nanti akan ada kegiatan Mangupa, dan yang membuat saya bersikeras untuk menuliskan ini adalah ketika memang saya berdebat dengan ayah saya, gitu. Saya tidak kurang sepaham dengan adanya Mangupa tadi, tapi ketika beliau sampaikan itu sangat bermanfaat. Yang menyampaikannya juga imam masjid kita. Di situ baru saya tahu bahwa nasihat yang disampaikan Hatobangun ini adalah kata-katanya ayah saya. Hanya saja mungkin tidak melalui lisannya ayah, tetapi makanannya sampai pelaminan itu berdiri tegak, itu tidak terlepas dari peran ayah, gitu. Masya Allah. Nah, Bu Listi, kalau kita tarik ke konteks hari ini, Bu Listi, upa-upa ini, apakah tradisi upa-upa masih relevan bagi generasi muda saat ini? Menurut saya ini adalah sebuah tradisi lisan yang memang berkelas, istimewa, dan sangat relevan pada hari ini. Mengapa saya katakan relevan? Karena memang nasihat cinta ini disampaikan secara lisan, disertai dengan kalimat-kalimat istimewa, penuh simbol, penuh metafora, dan disuguhi juga dengan pantun-pantun khas dari masyarakat Angkola Mandailing. Nasihat ini tidak pernah usang menurut saya, karena dia membekas
tidak terlihat, tapi tumbuh mengakar di dalam hati, dan itu ingin rasanya selalu kita wariskan kepada generasi muda. Kemudian ketika melihat pesta pernikahan yang ada kegiatan mangupanya, itu masyarakat khususnya generasi muda mesti antusias sekali ya. Iya, untuk melihat kegiatan itu. Kemudian kita lihat juga bahwa dengan adanya peran media sosial pada hari ini, justru sudah banyak juga video-video masyarakat Angkola Mandailing yang diabadikan di dalam media sosial ya. Itu artinya menurut saya bahwa ketertarikan masyarakat dan kecintaan masyarakat terhadap tradisi ini masih hidup gitu. Terus bagaimana cara kita ini menjaga antusiasme masyarakat ya, atau menjaga nilai-nilai dari upah-upah ini tidak hilang di tengah modernisasi ini? Yang pertama mungkin peran yang sudah saya lakukan nih Pak Ashar, walaupun mungkin sangat sederhana dan ini hanya kecil sekali mungkin nilainya, tetapi menurut saya ini adalah salah satu langkah nyata. Ingatan kolektif, ingatan istimewa ini tidak hanya saya catat di dalam laptop saya, tetapi juga saya abadikan menjadi sebuah buku, lalu saya paparkan hal-hal istimewa apa yang ada di dalam upah-upah itu gitu. Nah, tentunya memang tidak sebatas pengalaman pribadi, tetapi juga saya perkaya dengan referensi-referensi tulisan-tulisan dari para pakar lainnya begitu. Nah, jadi kelahiran buku Upah-Upah Nasihat Cinta di Angkola Mandailing ini merupakan salah satu wujud nyata dari saya untuk melestarikan tradisi ini, agar buku ini tidak hanya dibaca oleh masyarakat kolektif saja, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat dimanapun berada. Karena memang Perpustakaan Nasional melalui kegiatan ini, buku ini sudah bisa dibaca di lamannya Perpustakaan Nasional. Mungkin bisa di Ipusnas bisa mungkin ya? Iya, di Ipusnas mungkin bisa dilihat, dicari, sudah ada dalam bentuk buku digital. Itu mungkin untuk langkah nyata yang saya lakukan. Kemudian melalui webinar ini, melalui ruang binar yang dilaksanakan oleh komunitas Riau Sastra ini menjadi salah satu wadah bagi saya untuk memperkenalkan tradisi upah-upah ini kepada masyarakat secara luas, begitu. Saya tidak ingin pesan kearifan yang ada di dalam tradisi lisan upah-upah itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat kolektifnya saja, tetapi juga dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan saya yakin di daerah lain juga pasti akan ada tradisi yang mengutarakan tentang nasihat cinta. Yang hampir sama mungkin. Yang hampir sama mungkin. Dan ini mungkin layak untuk kita teliti lebih jauh ya. Dan kita lihat bagaimana peran dari nasihat cinta itu membekas, mengakar, tidak hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi juga memberikan dampak nyata. Kalau disebut sebagai dampak nyata, Pak Ashar, kehadiran buku ini ada satu harapan besar yang ingin saya sampaikan. Di beberapa bab terakhir itu saya utarakan bahwa buku ini sebagai tradisi lisan tentunya menggunakan bahasa daerah, bahasa Angkola Mandailing. Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya untuk pelestarian bahasa daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada masyarakat bahwa makanan lokal itu sebaiknya kita jadikan mendunia, bukan karena rasanya yang enak saja, tetapi juga cara perolehannya yang mudah disediakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Kemudian juga kandungannya, nilai gizinya yang luar biasa. Kemudian dibubuhi juga dengan simbol-simbol yang disampaikan oleh Hatobangun tadi, begitu. Jadi ada upaya untuk pelestarian lingkungan. Mengapa saya menulis buku ini? Kemudian berbicara soal ekologi, seperti
ikan tadi. Ya. Ikan sungai itu akan mengkonsumsi apa yang ada di dalam habitatnya. Ya. Semakin bersih, semakin jernih sebuah sungai, sebuah ekosistem, misalnya sungai, maka kualitas protein kandungan yang ada di dalam ikan tersebut itu akan semakin tinggi, dan ketika dikonsumsi oleh masyarakat maka akan lahirlah anak-anak yang sehat, berkualitas. Kemudian salah satu mungkin metode untuk mencegah stunting, yang saat ini memang begitu marak ya, kita suarakan agar masyarakat terhindar dari stunting gitu. Kemudian selain itu ada pesan mendalam bahwa makanan ini kita peroleh dari alam. Ayo sama-sama kita jaga alam. Alam yang terjaga itu akan otomatis menjaga kita, akan menjaga tradisi kita, akan menjaga kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau alamnya dirusak, maka kandungan-kandungan protein, plasma nutfah yang ada di dalam makanan sajian upah-upah tadi tidak akan sampai lagi kepada kita. Maka lahirlah generasi-generasi yang tidak sehat, generasi-generasi yang terbelakang, generasi-generasi yang tertinggal karena mungkin kekurangan gizi. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah saya berpikirnya terlalu jauh, tapi ada harapan besar itu sebagai menjaga ekologi, menjaga kesehatan, dan satu lagi sajian upah-upah ini tidak hanya sebuah nasihat tetapi juga hiburan rakyat. Ya, dan itu mungkin tadi Bu Lesti ada memberikan menyatakan beberapa harapan ya tentang buku dan upah-upah ini. Nah, jika boleh satu nasihat cinta ala upah-upah untuk sahabat Binar, Bu Lesti, silakan. Saya izin membacakan pantun yang merupakan nasihat dari ibu saya ketika menarik kegiatan Mangupa ini ya, sahabat sekalian. Ini. Oke, songon siala sampagul, sai raptu ginjang, raptu toru. Mula malamun saulak lalu, muda magulang, rap margulu. Ini artinya secara bahasa Indonesia, seperti kalau siala sampagul itu dia asam ya, asam yang digunakan untuk memasak gulai ikan mas. Ini masakan masyarakat tradisional, jadi asam siala namanya. Dia biasanya bentuknya berkumpul-kumpul, jadi modelnya seperti nunas. Nah, jadi dia itu pasti tumbuhnya pasti akan berkumpul gitu. Nah, kalau terjatuh satu itu akan rontok semuanya gitu. Oh, iya. Nah, ini maksudnya ada pesan mendalam di situ bahwa sebuah rumah tangga itu tidak bisa hanya satu pihak saja yang berjuang untuk menjaga rumah tangga itu. Kedua-duanya harus saling. Ketika sama-sama jatuh, yuk kita sama-sama jatuh tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama bangkit. Begitulah kira-kira. Lalu ada lagi nasihat yang disampaikan ibu ketika upah-upah ini. Indon inang piramanuk si tolu-tolu. Nah dibuat sianta rumah. Leleng nian hitamangolu, ulang manian bagi mahua. Ini artinya, ini nak telur ayam 3 butir diambil dari bawah kolong rumah. Selama kita hidup, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan. Begitulah kira-kira maknanya, begitu ya. Kemudian di akhir nasihat itu ibu menyampaikan, tubuh dingin-dingin dituruni andomang, horas tondi madingin sian menek lopus matobang.
Jadi ini sebagai penutup tidak hanya nasihat tapi sekaligus doa, ya, yang artinya tumbuh daun dingin-dingin di bawah kayu, selamat jiwa dan raga dari kecil hingga menua. Dan setelah ibu memberikan nasihat, itu sajian upah-upah itu akan dipersilakan oleh Hatobangun untuk disuapkan oleh ibu kepada anak perempuannya, ya. Telur rebus tadi dipecah, kemudian diambil bagian dari masakan itu, apakah daging ayamnya atau daging yang lain, kemudian sayur atau apa. Yang jelas yang paling utama itu adalah pecahkan dulu telur rebus tadi, kemudian bubuhi dengan garam. Karena garam di sini makna simboliknya adalah garam ini ibaratnya sebuah masalah. Dia bisa menjadi sebuah masalah, bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dia akan garam ini akan menjadi sebuah kenikmatan ketika ditaburi ke dalam masakan secukupnya. Nah, akan jadi sebuah masalah ketika garam ini diberikan berlebihan. Nah, sama halnya dengan sebuah kehidupan, ketika kita menjalani sebuah kehidupan dengan cara disederhanakan, masalah yang ada itu disederhanakan, itu akan berubah menjadi sebuah nikmat. Tetapi sebuah masalah ketika dibesar-besarkan, itu akan menjadi sebuah prahara yang lebih besar lagi. Nah, begitu kira-kira. Jadi memang telur tadi dipecahkan, dikasih garam sedikit, dibubuhi dengan makanan yang lain, lalu disuapkan ibulah kepada anak perempuannya. Itulah suapan ibu terakhir untuk mengantarkan anaknya melepas masa gadisnya, gitu. Nah, kemudian disuapkan juga kepada mempelai laki-laki, karena mempelai laki-laki ini sudah dianggap sebagai menantu di dalam keluarga dan punya peran besar, peran berat, karena nanti akan bertanggung jawab terhadap anak perempuan ini. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Listi atas cerita, makna, dan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Sahabat Binar, dari perbincangan ini kita belajar bahwa tradisi bukan hanya warisan, tapi juga cara kita memahami cinta, kehidupan, dan hubungan antar manusia. Saya Azhar Gultom pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang binar berikutnya, ruang bincang sastra dan budaya, tempat makna selalu dinyalakan. Salam binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.